Selamat pagi pemirsa, mengawali pekan Anda hidup sehat kembali hadir dengan sejumlah informasi yang sayang sekali Anda lewatkan. Terlebih bagi Anda yang senang makan makanan manis nih, karena segmen kali ini kita akan membahas tentang insulin. Yap, insulin merupakan hormon alami yang diproduksi oleh pankreas dalam mengendalikan kadar gula berlebih yang masuk ke dalam tubuh. Saat makanan masuk, tubuh akan memecah karbohidrat menjadi glukosa. Lalu insulin akan mengarahkan glukosa masuk ke sel otot, lemak juga hati. Dengan kata lain, insulin berfungsi sebagai kunci untuk membuka sel-sel tubuh agar gula atau glukosa bisa masuk untuk diubah menjadi energi dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Sehingga bila sistem produksi alami insulin terganggu, akibatnya tubuh akan berisiko terkena penyakit diabetes mellitus tipe 1 atau 2, resistensi insulin, atau bahkan kekurangan insulin yang memerlukan penanganan medis. Pemirsa, mengenal insulin dan fungsinya bagi tubuh ternyata tak sederhana yang kita bayangkan. Karena bila proses kerjanya terganggu, ada berbagai dampak kesehatan yang bisa dialami. Salah satunya adalah resistensi insulin, di mana sel-sel dalam tubuh seperti otot, lemak, dan hati kebal terhadap hormon insulin. Akibat tidak adanya respon yang baik terhadap hormon insulin, akhirnya terjadi penumpukan jumlah glukosa pada aliran darah. Resistensi insulin biasanya terjadi secara bertahap. Gaya hidup sering dianggap sebagai penyebab sel tubuh menjadi kurang peka terhadap insulin, yang akhirnya menyebabkan pankreas bekerja lebih keras. Lalu, apa dampaknya jika dibiarkan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita tanya dulu Dr. Safina Akbar, spesialis penyakit dalam. Apa saja sih ciri-ciri seseorang jika mengalami resistensi insulin? Ciri-ciri fisik yang dapat kita kenali ketika kondisi resistensi insulin, yang pertama peningkatan berat badan, lingkar perut semakin bertambah, tampak kulit kehitaman pada area-area khusus, misalnya di area lipatan paha, area lipatan lengan, ataupun area lipatan di bagian leher. Wah, mulai waspada deh jika di antara Anda mulai mengalami sejumlah tanda fisik seperti munculnya warna kehitaman pada area leher dan lipatan kulit, adanya bintil atau bahkan peningkatan frekuensi berkemih. Sebaiknya segera periksakan ke dokter agar terhindar dari diabetes di kemudian hari. Karena katanya resistensi insulin hanya dialami oleh seseorang yang terkena penyakit diabetes mellitus saja. Fakta atau mitos ya? Ini jawabannya adalah mitos ya. Jadi kondisi resistensi insulin bukan hanya pada penderita diabetes, bisa juga terjadi pada kondisi seperti obesitas ataupun misalnya kondisi PCOS. Jadi resistensi insulin ini di mana kondisi sel-sel tubuh kita seperti sel otot, sel lemak, ataupun sel hati ini kurang sensitif atau tidak respon terhadap hormon insulin. Dampaknya apa? Dampaknya glukosa kesulitan masuk ke dalam sel sehingga sulit diubah menjadi sebuah energi. Pemirsa, zaman dulu tingkat kebahagiaan seseorang diukur berdasarkan berat badan. Semakin subur maka semakin makmur. Namun seiring zaman nilai kebahagiaan kian berubah. Setiap orang kini saling berlomba untuk meningkatkan kebugaran tubuh agar terlihat langsing dan sehat. Sehingga risiko terkena penyakit pun akan terhindarkan. Namun apakah benar seseorang dengan tubuh yang kurus bisa terhindar dari resistensi insulin? Apakah orang yang bertubuh kurus itu tidak mengalami kondisi resistensi insulin? Ini jawabannya adalah mitos ya. Jadi resistensi insulin bukan hanya penderita pasien dengan obesitas, melainkan tubuh kurus pun juga bisa mengakibatkan terjadinya resistensi insulin atau disebut dengan kondisi skinny fat, yaitu terjadi peningkatan lemak visceral atau lemak yang melapisi organ tubuh namun massa ototnya rendah. Nah, ini dapat menjadi salah satu kondisi menyebabkan terjadinya kondisi resistensi insulin. Dan faktor resiko yang mengakibatkan kondisi ini, yang pertama pasti aktivitas fisik yang kurang, sering mengkonsumsi makanan gula yang tinggi gula, dan yang terakhir adalah sering mengkonsumsi makanan junk food. Pemirsa, menambahkan gula pada makanan dan minuman sebaiknya diperhatikan oleh seseorang dengan risiko diabetes atau resistensi insulin.
Dengan membatasi jumlah asupan gula harian, penting agar terhindar dari lonjakan gula darah, termasuk konsumsi buah. Karena katanya meski merupakan sumber gula alami, buah dapat berbahaya bagi seseorang dengan resistensi insulin. Apakah penderita resisten insulin tidak dapat mengkonsumsi buah? Ini jawabannya adalah mitos ya. Jadi buah ini adalah salah satu makanan yang penting kita konsumsi, di mana memiliki mineral, vitamin, serat, serta antioksidan yang sangat penting buat tubuh kita. Namun yang perlu diperhatikan adalah jenis buahnya, porsinya, dan cara konsumsinya. Karena dari beberapa penelitian itu mengemukakan bahwa sebaiknya mengkonsumsi buah dalam kondisi yang utuh agar vitamin, mineral maupun seratnya itu mudah diserap oleh tubuh kita. Pemirsa, bukan berarti karena manis maka buah harus kita hindari. Yang penting perhatikan jumlah dan komposisinya dengan harapan agar gula darah tetap terjaga dan terhindar dari sejumlah dampak berbahaya akibat resistensi insulin. Apa sih dampaknya jika resistensi insulin nggak diobati? Dampak yang bisa terjadi ketika resistensi insulin tidak diobati, yang pertama bisa mengakibatkan terjadinya penyakit seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi. Dua ini merupakan penyakit terbesar atau 10 penyakit terbanyak di Indonesia. Kemudian selain itu bisa mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner, kemudian bisa menyebabkan stroke, bisa mengakibatkan terjadinya kondisi seperti disebut fatty liver atau perlemakan hati, dan ternyata resisten insulin juga bisa mengakibatkan terjadinya infertilitas atau gangguan kesuburan. Wah pemirsa, jika resistensi insulin sudah terjadi, bayang-bayang akan penyakit diabetes mellitus akan menghantui Anda. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari resistensi insulin? Berikut tips Dokter Safina untuk Anda. Tips terhindar dari resistensi insulin yang bisa kita lakukan sehari-hari, yang pertama pasti batasi konsumsi gula, kemudian perbanyak konsumsi serat dan protein. Olahraga, jangan lupa ya untuk berolahraga minimal 3-4 kali dalam seminggu atau 150 menit dalam seminggu. Selanjutnya tidur yang cukup, dan yang terakhir adalah kelola stres yang baik. Karena stres yang berkepanjangan ternyata bisa meningkatkan hormon kortisol, yang dimana dampaknya dapat mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Semoga pesan ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terapkan pola hidup sehat di dalam hidup kalian ya.